Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita baru saja melaksanakan pilkada beberapa waktu yang lalu. Tentunya memilih pemimpin itu bagian dari syariat Islam. Islam tak dapat dipisahkan dari politik itu, Bapak Ibu sekalian. Jangan kita beranggapan Islam itu cukup membahas masalah sholat saja, cukup membahas masalah zakat, cukup membahas masalah puasa haji saja. Politik juga bagian dari hal yang tak terpisahkan dari umat Islam. Maka pernah kami sampaikan, hal pertama yang dibahas kaum muslimin ketika Nabi Muhammad SAW wafat, apa bu? Apa yang dibahas kaum muslimin ketika Nabi meninggal? Pengganti pemimpin. Siapa yang menggantikan pemimpin setelah Nabi? Bahkan itu dilakukan sebelum jenazah Nabi dikuburkan. Nah, Bapak Ibu sekalian, begitu pentingnya pemimpin di dalam agama Islam. Nabi meninggal 12 Rabiul Awal hari Senin, tapi jenazah beliau baru dikuburkan hari Rabu. Bapak Ibu baca dalam Sirah Nabawi. Kenapa Nabi kemudian sampai 2 hari baru dimakamkan jenazahnya? Bukankah menyelenggarakan jenazah itu dianjurkan dipercepat? Kenapa Nabi sampai 2 hari? Kan mungkin itu pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, jenazah Nabi tidak sama macam kita. Kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, tidaklah aku mencium jasadmu ketika hidup, ketika engkau meninggal juga sama, keluar aroma wangi. Keringat Nabi itu wangi, Pak. Tidak sama macam keringat awak. Awak berkeringat sedikit dan sanggup orang samping kita. Tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ketika baginda Rasulullah SAW wafat, beliau dimakamkan di kamarnya. Digali tanah di kamar beliau, di situ sudah dimakamkan, di situ disolatkan. Maka karena disolatkan di situ, sahabat bergantian menyolatkan jenazah Rasulullah dan tidak ada yang menjadi imam. Begitu dalam riwayat. Masuk bergantian sholat jenazah keluar, masuk bergantian keluar. Karena ramainya sahabat yang menyolatkan Rasul tak selesai 1 hari. Itu maka sampai 2 hari itu sekalian. Yang ketiga, ketika Nabi Muhammad wafat, maka orang-orang Ansor berkumpul. Mereka lalu mengatakan, sebelum jenazah Nabi kita kuburkan, harus kita tunjuk pemimpin yang menggantikan Rasulullah. Bukan sebagai Nabi, tapi sebagai pemimpinnya. Kalau tidak, pecah umat Islam ini nanti. Maka ditunjuklah pada saat itu Sa'ad bin Ubadah, seorang laki-laki muslim sahabat dekat Nabi dari kalangan Ansar orang Madinah. Setelah berita ini sampai kepada orang-orang Muhajirin, dan mereka katakan tidak sah kepemimpinan Sa'ad. Apa sebab? Karena Nabi pernah mengatakan al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin setelah Nabi harus dari suku Quraisy, orang Mekah. Makanya batal Sa'ad, diangkatlah Abu Bakar As-Siddiq yang menjadi khalifah pertama. Itu sebelum jenazah Nabi dikuburkan, Bapak Ibu sekalian. Apa pentingnya pemimpin itu bagi kita? Itulah mungkin pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Bu, oh Bu, bertanya sedikit Bu. Ibu dulu waktu SD, SMP, SMA, Ibu sekolah pakai rok pendek kan? Iya kan? Iya lah. Yang copek awak kan? Nah, pakai rok pendek. Apakah syariat menutup hijab itu baru muncul sekarang? Kan tidak. Kenapa waktu SMA, SMP Ibu pakai rok pendek? Karena belum ada aturan dari pemerintah. Kan begitu. Itulah pentingnya pemimpin dalam Islam. Sekarang jangankan SMA, SMP, SD, anak TK PAUD pun wajib menutup hijab sekarang. Nah, masukkan anak ke TK, kalau tidak berhijab dia ditanya sama guru yang muslim atau tidak lawannya. Tapi itu pertanyaannya. Itu kenapa? Apakah ulama tidak ada dulu? Ada. Kenapa baru bisa diterapkan sekarang? Itulah pentingnya kekuasaan di tangan seorang muslim. Kalau dengan kekuasaan, aturan bisa ditegakkan, syariat bisa ditegakkan, amar ma'ruf nahi munkar jalan. Dulu Pak, zaman bapak-bapak muda itu kan ada judi yang dikelola pemerintah Pak. Apa namanya Pak? Apa?
Nah, itu Bapak yang pengalaman dampaknya. Nah, ada Porkas, ada SD, SB, Pekan Olahraga dan Ketangkasan, ada SD, SB, Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah. Karena itu punya itu. Judi, siapa yang mengelola? Pemerintah. Senang Bapak tuh, pemerintah yang mengelola. Sekarang jangankan judi yang dilakukan sama-sama di warung, di kedai, di tempat umum, berjudi Bapak tuh di rumah, di kamarnya sendirian pakai handphone, judi online, dirazia, ditangkap kalau ketangkap. Siapa yang bisa melakukan itu? Pemerintah. Dan ulama bisa menangkap itu. Ulama ini mengajak aja, ini sholat wajib. Kalau tidak puasa haram. Kami itu aja kita menyampaikan kami sekalian. Tapi kalau tidak ada kekuasaan di tangan kaum muslimin, tak bisa juga diterapkan. Nah, judi, minuman keras, dulu kan legal. Di mana-mana warung-warung kecil banyak kita temui. Sekarang masih ada, tapi tidak sebebas itu orang menjualnya. Paling di tempat-tempat besar itu pun dengan ketentuan beberapa syarat batasan umur dan lain sebagainya. Ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian, di tangan pemimpin, di tangan orang yang berkuasa, kalau dia seorang muslim, maka bisa tegak amar ma'ruf nahi munkar. Jadi jangan kita nanti menganggap tidak penting kita memilih pemimpin dulu, tidak perlu kita terlibat di dalam politik. Tapi ketika kita berpolitik, berpolitiklah dengan cara yang diajarkan agama Islam. Jangan terima sogok. Dikasih 50.000 katakan haram, 100 haram, 200 haram, 500-nya aku mulai istikharah dulu, sama ini tak ada. Nah, berapa pun lah sekali haram, hukumnya tidak akan berubah Bapak Ibu sekalian. Kita ambil, kita makan, ingat kita suapkan anak kita, keluarga kita, istri kita dengan yang haram. Kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah satu daging yang tumbuh dari makanan yang haram, melainkan tempatnya di neraka. Nah, maka hati-hati. Maka silakan berpolitik ajaran agama Islam, tapi ikuti pula aturan main yang diterapkan dalam syariat.